Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Bapak ibu saudara sekalian yang berbahagia, pandemi COVID-19 sekarang ini bagi sebagian kita adalah musibah. Namun bagi sebagian kita yang lain, pandemi ini merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita menjadikannya sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, untuk memperbesar kesadaran batin kita, atau untuk meningkatkan kebijaksanaan ma'rifat kita. Lalu, apa yang dimaksud kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan kita untuk menyadari kekinian. Semakin kita mampu menyadari kekinian, maka semakin cerdas pula spiritual kita. Di dalam istilah sofistik sering diistilahkan dengan hudur, kemampuan menyadari kekinian. Guru Agung Pemersada Anom di dalam kitab beliau Miftahus Sudur itu menyebut hudur atau kemampuan menyadari kekinian ini sebagai tujuan puncak dari pembelajaran zikir. Li'anal maqsuda minadz dzikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Tujuan zikir adalah besarnya kesadaran kekinian hati bersama Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kunci kecerdasan spiritual itu adalah hudur, yang secara bahasa artinya kekinian atau stillness dalam bahasa Inggris ya. Jadi semakin batin kita hudur, semakin hati kita mampu menyadari kekinian, maka semakin cerdas pula batin spiritual kita. Oleh karena itu, berikutnya kita harus membuktikan sendiri kualitas spiritual kita itu. Apakah kita memiliki kualitas spiritual yang tinggi atau rendah? Dengan cara apa? Yaitu dengan suatu alat yang disebut dengan duduk diam tawajuh. Coba kita duduk diam tawajuh yang agak lama, 1 jam misalnya ya, sebagaimana anjuran dari Guru Agung Pangarsa Abah Anom, dalam rangka untuk mengetahui kualitas batin kita. Apakah batin kita itu tetap atau tidak? Apakah batin kita itu kokoh atau rapuh? Apakah kita mampu hudur di dalam tawajuh itu? Apakah kita mampu menyadari zikir tawajuh yang kita lakukan? Maka kita jemput pengetahuan ini melalui duduk diam tawajuh yang agak lama. Bila kita mampu menyadari tawajuh, itu artinya kita mampu menyadari kekinian. Itu artinya kualitas batin kita benar-benar berkualitas. Akan tetapi bila sebaliknya, pikiran saya ke mana-mana, saya sangat susah untuk hudur, ya sudah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa mengetahui hakikat batin kita yang sesungguhnya di dalam duduk diam tawajuh 1 jam itu. Dengan duduk diam tawajuh itu kita benar-benar mengetahui bagaimana kualitas batin kita yang sesungguhnya. Jadi di sini kualitas spiritual itu tidak diukur dari perilaku zahir kita ya Bapak Ibu sekalian.
Oh, kita sering berbuat baik kepada orang lain. Oh, saya sering beribadah. Saya sering bersedekah. Saya paling peduli untuk kemanusiaan. Dan perbuatan-perbuatan zahir lainnya. Nah, tidak ya Bapak Ibu. Kualitas batin tidak diukur dari perbuatan zahir. Kenapa demikian? Karena perbuatan zahir itu tidak melulu digerakkan oleh kualitas batin, tetapi seringkali, dan ini kebanyakannya ya, digerakkan oleh kualitas intelektual seseorang. Untuk kecerdasan spiritual, tolak ukurnya adalah batin kita sendiri, dan alat untuk mengetahui kualitas spiritual itu ya duduk diam tawajuh tadi itu. Karena tidak sedikit loh Bapak Ibu orang yang melakukan suatu perbuatan itu bertolak dari intelektualitasnya. Dia mungkin tidak marah karena dia tahu secara intelektual buruknya marah. Dia mungkin berakhlak tandih karena dia menghafalnya secara intelektual. Dia mungkin tidak berperilaku buruk di hadapan khalayak manusia karena secara intelektual dia mengetahui kedudukannya sebagai figur masyarakat dan lain sebagainya. Jadi belum tentu semua perbuatan baik itu disebut akhlak spiritual atau akhlak sufistik. Semuanya tergantung dari titik berangkatnya, apakah intelektual atau spiritual. Kita mengenal ya rumus kecerdasan intelektual itu biasanya mengandung 3 bab ya, bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab kesimpulan. Ada masalah, ada interpretasi, ada konklusi, ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ini pendekatannya intelektual. Bila kita menggunakan rumusan ini, maka berarti perbuatan baik itu bertolak dari kecerdasan intelektual. Akan tetapi, bila pembicaraan kita itu kecerdasan spiritual, maka kita tidak mengundang wawasan intelektual apapun, karena tolak ukurnya adalah batin kita. Karena itulah kita sejak awal belajar membersihkan batin kita, membersihkan hati kita. Ketika batin itu bersih, artinya apa? Kalau kita duduk diam tawajuh yang lama, kita bisa fokus, bisa hudur. Tetapi kalau batin kita masih kotor, wah, kita tidak bisa duduk diam tawajuh yang lama ya. Apalagi sampai 1 jam. Jadi dengan duduk diam tawajuh itu, nanti kita akan tahu persis bagaimana kualitas batin kita itu sesungguhnya. Di dalam duduk diam tawajuh itulah nanti kita tidak bisa mengingkari kenyataan batin kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam tradisi tasawuf, transformasi dan aktualisasi diri itu titik tekannya ada pada keadaan batin kita sendiri. Dan kita mengetahui keadaan batin kita itu dengan haqqul yakin di dalam duduk diam tawajuh itu. Bila kita fokus, kesadaran tawajuh kita sangat kuat, batin kita pun baik, batin kita sehat, berkualitas. Namun bila kita gelisah, banyak pikiran, kita susah untuk hudur, susah menyadari kekinian tawajuh. Itu pertanda kualitas batin kita sangat rendah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, dengan sering kita melatih batin kita ini dengan tawajuh, kita akan semakin bisa untuk hudur. Kita semakin bisa menyadari kekinian. Apa faedahnya bila batin kita mampu menyadari kekinian itu? Wah, faedahnya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian.
kita benar-benar menjadi diri kita sendiri. Kita benar-benar bisa melihat masalah-masalah kehidupan ini dengan sangat jelas, dengan sangat jernih, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Kita benar-benar bisa melangkah di atas permukaan bumi ini sesuai fitrahnya. Kita mampu mengejar ketertinggalan kita dengan sangat cepat. Kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang tidak terduga. Dengan hudur, kita akan mengetahui mana yang terpenting. Dengan hudur, kita sangat cepat belajar apapun. Dengan hudur, kita akan maksimal di dalam tugas apapun. Ini sudah lembaga yang terisi oleh orang-orang yang hudur hatinya. Wah, saya tidak bisa bayangkan ya Bapak Ibu sekalian betapa dahsyatnya lembaga itu jadinya. Semua bekerja secara proporsional dan profesional. Semua bekerja dengan fokus, dengan maksimal dan penuh komitmen. Sebagai refleksi dari batin mereka yang fokus, tenang, batin yang hudur, batin yang penuh kesadaran yang mereka dapatkan di dalam duduk diam tawajuh itu. Dengan hudur, tidak ada lagi istilah bekerja sambilan, main-main, tidak serius ya, bekerja tidak disiplin dan sebagainya. Karena semua itu merupakan refleksi dari kualitas batin yang rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di balik kecerdasan spiritual itu ada keberhasilan, ada kesejahteraan, dan ada kebahagiaan yang sangat spiritualistik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.